Halo kaum rebahaner, apa kabar? Semoga kita sehat semuanya. Para sahabat rebahaner, yakinlah bahwa surga anak ada di telapak kaki ibu, dan surganya Bapak ada di antara kaki ibu. Oke, kali ini kita akan menceritakan secara singkat saja sebuah film yang berjudul Monster Hunter yang rilis tahun 2020. Film ini berdasarkan seri video game Capcom dengan karakter dan nama yang sama. Film ini dibintangi oleh Milla Jovovich yang berperan sebagai Natalie Artemis. Untuk nonton secara fullnya, bisa download di situs LK21, dan cara downloadnya linknya ada di deskripsi video ini. Oke, gak berlama-lama, inilah dia, Tiweng Chow. Di awal cerita di alam dunia yang berbeda kita perlihatkan sebuah kapal yang berlayar di atas padang pasir. Hebat ya, kapal tersebut membawa kru yang dilatih untuk berburu monster-monster dan membunuhnya. Tapi pada saat berlayar, mencari monster, malah mereka didatangi monster, bernama Diablos dan menyerang mereka. Makhluk bawah tanah bertanduk, dan menjatuhkan salah satu anak buah kru tersebut, bilang saja namanya Tony, sebab diperankan oleh Pak Tony Jaa. Lanjut, di alam sebenarnya, yaitu alam nyata, Kapten Ranger, Angkatan Darat AS bernama Natalie dan timnya, adalah keamanan, PBB yang mencari tim yang hilang di padang gurun. Saat pencarian, tiba-tiba badai gurun datang. Mereka pun menghindar, tetapi badai itu sangat cepat dan menarik mereka ke portal ke dunia baru. Setelah badai selesai, salah satu anggota kru menunjukkan sisa-sisa tim yang hilang, dan kendaraannya di sana terlihat semua hangus terbakar. Lalu mereka melanjutkan perjalanan menelusuri padang pasir tersebut, sambil bernyanyi ratapan anak tiri, dan pada saat mereka menemukan tengkorak dino purba, bukan dino tukang bakso, mereka berhenti dan terkejut, di mana mereka sekarang. Sementara Tony, yang mengamati kelompok itu, memanahkan sinyal peringatan, tapi terlambat. Salah satu monster yang bernama Diablos mendekati dan mengejar mereka. Pengejaran dan pertempuran pun terjadi. Diablos mengejar dan menyeruduk seperti babi hutan, menghancurkan salah satu mobil mereka, tetapi anggota kru yang ada di mobil itu sempat menyelamatkan diri. Mereka hanya memiliki satu mobil yang tersisa, tetapi Diablos berhasil mengejar dan menyeruduk kembali satu mobil yang tersisa tersebut, dan membunuh salah satu anggota kru namanya Anto. Detik-detik hayat hidup Anto berhasil meledakkan granat. Tetapi Diablos habis poding teh telur membuatnya kebal terhadap peluru dan granat. Kru yang tersisa menyelamatkan diri ke sebuah gua yang ada di dekat situ. Diablos kesal sebab tidak bisa mendekati mereka, akhirnya dia pun pergi. Namun penderitaan Natalie dan krunya gak sampai di situ saja. Pada saat hari mulai gelap, tiba-tiba mereka diserang lagi oleh sekelompok laba-laba berukuran monster yang disebut Nerskilas. Natalie tersengat oleh monster tersebut dan melumpuhkannya. Dan ketika yang lain mencoba menyelamatkannya, lebih banyak Nerskilas datang dan mengerumuni mereka, dan pertempuran pun terulang kembali. Laba-laba yang menyerang sangat banyak sekali, dan setelah itu hanya suara desah dan jeritan yang terdengar menghancurkan kesunyian malam. Natalie siuman disarang laba-laba, dan menemukan timnya tewas semua. Ada yang terinfeksi dengan bibit laba-laba, lalu Natalie melarikan diri dari sarang tersebut, dengan membakar monster yang mengejarnya, dan Natalie berhasil keluar dari sarang laba-laba. Di luar sarang, Natalie menelusuri areal berbatuan tersebut, mencari sumber air, dan sampailah dia di sebuah bangkai kapal. Di sana dia bertemu dengan Tony, lalu Tony langsung menyerang Natalie. Natalie pun disandera Tony. Paginya Tony melihat ikatan Natalie lepas, tiba-tiba Natalie menghantamnya dengan balok kayu dan menyandera Tony. Tetapi Tony memberontak, mereka pun kembali bertarung. Pertarungan tersebut menyebabkan mereka berguling-guling, dan mengakibatkan Tony masuk ke sarang laba-laba. Lalu Natalie segera menyelamatkannya. Kejadian tersebut membuat mereka jadi berdamai. Natalie mengetahui bahwa portal dibuat oleh Menara Pelangit, sebuah struktur yang terletak di seberang gurun. Pemburu mengungkapkan bahwa mereka harus membunuh Diablos untuk menyeberangi gurun dengan aman dan mencapai menara. Akhirnya mereka pun bekerja sama. Ia pun belajar cara bertarung menggunakan senjata berbila unik milik Tony dan membantunya memasang jebakan Diablos untuk membunuhnya dengan racun Nerskila. Serangan pun dimulai, pertama mengalihkan Diablos dengan tong yang dilemparkan ke padang pasir, dan mereka lari berpencar. Tony kena hantam ekor Diablos, tetapi Tony berhasil memanah mata Diablos. Lalu Natalie menyerang dengan senjata mesin. Tapi Diablos sangat kebal. Pada saat Diablos ingin menyerang Natalie, Tony berhasil naik ke punggung belakang monster dan menancapkan pedang ke kepalanya. Tapi Tony terpental oleh goncangan badan Diablos hingga membuat Tony pingsan. Natalie memberikan serangan terakhir dan Diablos pun mati, dan Tony terluka parah. Natalie membuat tandu darurat. Natalie membawa Tony melintasi gurun.
Mereka terus menelusuri padang gurun dan sampailah pasangan ini sebuah oasis yang dihuni oleh dinosaurus mirip kura-kura yang disebut Apceros, menyerupai Ankylosaurus kapur. Mereka beristirahat, ngaso bahasa Bataknya Maridian. Dan saat malam, Rathalos, naga yang bernapas api, terbang dan menyerang Apceros, menyebabkan Apceros ini berlarian ke arah mereka, dan saat itulah Laksamana dan krunya datang menyelamatkan mereka, Natalie dan Tony. Sesampainya di kapal, Laksamana menjelaskan bahwa portal Menara Langit ini dibangun oleh peradaban pertama yang dapat melakukan perjalanan antar dunia, dan menggunakan monster untuk menjaga menara itu. Laksamana mengajak Natalie untuk membasmi monster penjaga tersebut. Ia pun setuju untuk membantu membunuh Rathalos sehingga dia bisa kembali lagi ke alam dunianya. Mereka pun berangkat untuk membasmi monster-monster penjaga tersebut. Monster naga mulai muncul, lalu Laksamana, Natalie, mulai menyerang monster itu dengan sengitnya. Saat Natalie terpojok dan akan disembur api oleh naga tersebut, Natalie melompat ke arah portal, dan membuatnya kembali ke dunianya. Kru penyelamat datang menyelamatkan Natalie, tetapi, ternyata dan tak diduga saat Natalie melompat, naga tersebut Rathalos muncul dan mulai mendatangkan malapetaka. Naga mencurkan pesawat yang membawa Natalie dan membuat pesawat itu terjatuh tetapi tidak hancur. Para kru penyelamat menembaki naga tersebut, namun itu sia-sia saja. Naga dengan ganasnya menghancurkan semua yang menghalanginya. Setelah Natalie mulai bisa bergerak, dia mengumpulkan peledak dan senjata yang ada. Natalie melompat menggunakan tali dan membelah sayap naga tersebut. Saat naga ingin membalas, dengan menyemburkan napas naga, Natalie menembakkan peledak ke mulut naga tersebut, dan akhirnya naga itu pun meledak. Tetapi naga tersebut masih hidup. Tiba-tiba Tony muncul menembakkan anak panah tanpa henti yang memiliki peledak, dan akhirnya naga itu tewas. Ternyata Tony dan Laksamana ikut melompat ke dalam portal yang terus-menerus terbuka tersebut. Namun belum berakhir sampai di situ saja. Ternyata portal tersebut terus terbuka, dan monster naga yang lain datang menyerang. Ending yang sangat memonsterkan jiwa kita yang menonton film ini. Rasanya pengen sekali monster-monsterkan janda di sebelah rumah. Dan sampai disinilah alur cerita kita kali ini. Saya dan beserta semua kru yang bekerja mohon undur diri. Salam rebahaner.